Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semuanya bersemangat dan penuh sukacita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Tante akan menyapa dulu. Hai kelas Indria. Halo. Good. Hai kelas kecil. Hai. Ya, halo. Ya. Halo kelas tengah. Halo. Kelas besar hai. Hai. Iya, semuanya sudah disapa. Jangan marah lagi ya. Semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, apakah semuanya merasakan bahwa Tuhan sungguh sangat baik bagi kita? Merasa. Belum ada jawaban. Apakah semua merasakan Tuhan sungguh sangat baik bagi kita? Merasa. Iya, merasakan ya bahwa Tuhan telah baik memberikan kita udara, memberikan kita kesehatan, itu sudah semuanya berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat Tuhan sungguh sangat baik, tiada pernah berkesudahan. Ayo semuanya, angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ya, oke. Ayo suaranya. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh sangat baik. Ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Ye, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Kasih Tuhan kepada kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami tiap-tiap hari hingga pada hari ini. Terima kasih atas pertolongan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan kami tetap menyerahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Jikalau kami ada yang sakit dalam kelemahan tubuh, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjamah kami. Tuhan menyembuhkan kami sehingga sukacita kami tidak akan berkurang. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan memampukan kami sehingga kami boleh mengerti, memahami pujian, memahami firman Tuhan dan melakukannya. Biarlah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Ya, adik-adik, kita saat ini bisa merasakan, waduh berat sekali ya, seperti tadi cerita, PR-nya gimana membuatnya, kita khawatir tidak bisa melakukan. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan kamu khawatir. Kita angkat pujian ini untuk mengingatkan kita supaya kita tidak khawatir. Hari lepas hari Tuhan pelihara kita. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita katakan jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara yang pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat pujian bahwa Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Semuanya boleh bangkit berdiri dengan bergerak ya adik-adik ya. Oke. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastinya buat berhasil. Soraklah pujian bagi Rajaku. Sembahku berikan, ku angkat tangan kecil. Nyerah hatiku mengucapkan syukur. Aku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya, lebih semangat lagi. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastinya buat berhasil. Lompat, soraklah. Iya. Pujian bagi Rajaku. Sembahku berikan, ku angkat tangan kecilku. Nyerah hatiku mengucapkan syukur. Aku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Hai anak-anak sekolah minggu yang hebat-hebat. Ya, Tante Yuni senang sekali pagi hari ini kembali bisa bercerita di hadapan anak-anak semua. Yang pertama, salam kangen ya dari Tante Yuni untuk semua anak-anak sekolah minggu GKII Curup. Nah, pagi hari ini adik-adik, Tante Yuni akan membawakan sebuah cerita. Tahu nggak temanya apa? Ada yang tahu? Iya, kalau belum tahu kita buka Alkitab kita bersama-sama ya. Tante mengajak adik-adik semua membuka Alkitabnya dari Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kitab Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ke-33. Ya, ayat ini Tante tidak baca pagi ini semuanya. Tapi nanti Tante harap adik-adik yang di rumah membacanya dari awal ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Oke, sebelum Tante lanjutkan cerita kita, mari kita tunduk kepala, lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa kepada anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami semua anak-anak yang Kau kasihi sudah siap untuk kami bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati kami, pimpin kami, supaya setiap cerita firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa. Haleluya, amin. Oke, shalom semua anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tante Yuni punya tema untuk kita semua yaitu Aku Anak Hebat. Oke, sebelum cerita Tante ajak semuanya ikutin gerakan Tante ya. Semuanya bilang aku, tangannya depan dada. Aku anak pegang kepalanya. Kemudian hebat, pasang aksi hebat yang luar biasa. Kita coba sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Aku anak hebat. Oke, Tante percaya anak-anak sekolah minggu yang saat ini ada di rumah pasti anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat-hebat dan anak-anak Tuhan Yesus yang disayangi Tuhan. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, Tante mau tanya, siapa di sini yang punya cita-cita? Ada? Oke, ya yang di sana yang pakai baju merah, ada pita, boleh jawab ya. Apa
cita-cita adik-adik? Oke, ada yang pengen menjadi seorang guru. Ada yang pengen jadi seorang polisi yang gagah perkasa. Ada yang pengen menjadi seorang dokter yang bisa menolong banyak orang ketika sakit. Dan ada juga yang lain-lain. Aku pengen jadi seorang pendeta, boleh? Boleh. Aku mau jadi seorang wartawan, boleh? Boleh. Semua cita-cita yang kita inginin, yang kita rindukan, yang kita harapkan, boleh semuanya anak-anak capai. Tapi tentunya adik-adik untuk mencapai cita-cita itu tidaklah mudah. Ada proses, ada perjuangan panjang yang harus kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, Tante mau mengajak kita semua bercerita, mendengar firman Tuhan dari Bilangan pasal 13 tadi. Dahulu kala bangsa Israel juga punya cita-cita. Bangsa Israel punya cita-cita memasuki negeri Kanaan. Sebagaimana janji Tuhan pada bangsa Israel, Tuhan akan memberkati bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang katanya berlimpah susu dan madunya. Artinya apa di sini? Negeri yang kaya, negeri yang makmur yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mau tidak adik-adik? Hah? Iya, bangsa Israel mau sekali dong masuk ke negeri yang indah itu. Impian semua orang, kayak Tante Yuni juga masih kecil punya impian. Wow, saya mau capai semuanya. Nah, oleh karena itu adik-adik, suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa. Nabi Musa saat itu yang Tuhan percayakan memimpin bangsa Israel. Tuhan berfirman, Musa, ajaklah bangsa ini masuk ke negeri yang kujanjikan, yaitu negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan bilang kepada Musa. Akhirnya Musa bilang, baiklah Tuhan, tapi apa yang harus saya lakukan untuk mengajak bangsa besar ini masuk ke negeri Kanaan? Oh Musa, yang pertama kamu harus memilih beberapa pemimpin dari bangsa Israel untuk ngapain? Untuk mengintai tanah Kanaan. Ya adik-adik, di gambar kedua ini ada gambar yaitu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 kepala suku Israel. Gunanya apa orang 12 ini? Nah, yang tadi yang Tuhan perintahkan untuk mengintai untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasukinya. Nah, kemudian adik-adik 12 orang itu sudah dipilih oleh Musa. Mereka di sini namanya Syamua, Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Guel, Yosua, dan Kaleb. Nah, mereka orang 12 yang sudah dipilih dan diberi perintah untuk mengintai. Kemudian apa yang mereka lakukan adik-adik orang 12 ini? Kita melihat mereka ber-12 ini melaksanakan perintah Tuhan. Mereka naik ke atas gunung yang tinggi. Di sana mereka meneropong, mengintai. Seperti apa sih negeri yang Tuhan janjikan itu? Mereka melihat, wow, seperti ini. Wow, aku ke ujung sana ya, aku mau lihat dulu jalan dia. Wow, negeri Kanaan memang negeri yang luar biasa. Adik-adik tahu apa yang mereka lihat? Mau tahu nggak? Pasti mau tahu. Iya, tada, mereka melihat di sini, adik-adik. Ya, mereka melihat di sini, sama-sama melihat. Mereka orang 12 sama-sama mengintai, sama-sama melihat. Apa yang mereka lihat? Pertama, mereka melihat benar negeri itu negeri yang berlimpah susu madu. Negeri yang makmur, negeri yang kaya. Itu yang mereka lihat.
Tapi adik-adik, selain negeri yang indah, yang kaya, yang makmur, yang luar biasa mereka impikan, ada juga hal yang membuat mereka bergetar. Apa itu? Mereka melihat orang-orang Kanaan ternyata badannya besar. Besar melebihi Tante Yuni ya. Besar, tinggi, gagah. Selain itu, Kanaan juga kotanya dikelilingi kota yang besar. Temboknya tinggi-tinggi. Sehingga tentunya dengan kekuatan sendiri sulit sekali memasuki tanah Kanaan. Nah, akhirnya setelah waktu yang ditentukan Tuhan, setelah 40 hari adik-adik mereka mengintai tanah Kanaan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Wah, sepertinya sesuai perintah Tuhan kepada Musa, kita sudah mengintai selama 40 hari. Marilah kita pulang ke bangsa kita. Kita melaporkan semua yang kita lihat. Baiklah kawan, ayolah kawan. Mereka berjalan, dan berjalan. Apa yang terjadi? Adik-adik, mereka lapor. Musa, kami datang Musa. Kami sangat lelah. Kami naik gunung, turun gunung, mengintai negeri itu. Kami datang padamu ingin memberikan kabar. Bagaimana sih negeri Kanaan itu? Jawab Musa, silakan kalian ceritakan. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lihat di negeri itu? Ceritakanlah dengan sejujur-jujurnya. Itu yang dikatakan oleh Musa, adik-adik. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Tadi ada berapa pengintai? 12. Dari 12 pengintai itu 10 orang pengintai bilang sama Musa. Musa, ampun dah Musa, ampun. Kami tidak mau masuk tanah Kanaan. Loh, kenapa? Bilang Musa. Negeri itu orangnya besar-besar. Kotanya besar-besar, tidak mungkinlah kita bangsa Israel bisa masuk, mustahil. Pasti kita akan mati, kalah sebelum berperang. Jangankan mau masuk ke Kanaan, menikmati kemakmuran negerinya. Lewat saja mungkin kalau ketahuan, dor. Nah, mereka ketakutan. Berapa orang adik-adik pengintai yang ketakutan? Hah? 1, 2, iya 10 pengintai ketakutan, takut sekali. Nah kemudian Musa bilang apa? Apa yang terjadi dengan kamu? Ada 2 orang pengintai yang belum menjawab. Ada yang tahu adik-adik siapa namanya? Iya, Yosua dan Kaleb. Musa bilang, Yosua dan Kaleb, apa yang kamu lihat dari negeri itu? Yosua dan Kaleb berkata, benar Nabi Musa, kami melihat ada orang besar, berbadan besar, kota-kotanya pun besar di sana. Memang itu semua benar. Tetapi selain itu, negeri Kanaan juga memiliki susu dan madu yang berlimpah. Negeri yang dilimpahkan Tuhan dengan berkah-berkah Tuhan yang luar biasa. Negeri yang makmur di sana. Dan kami percaya, karena Tuhan yang perintahkan kita masuk ke negeri Kanaan, maka Tuhan pasti menolong kita, pasti memberkati kita untuk kita mencapai, untuk kita masuk dan menikmati negeri yang Tuhan janjikan kepada kita. Apa yang terjadi adik-adik dengan Yosua dan Kaleb ketika mereka sudah mengatakan itu? Bangsa Israel mengambil batu dan melempar. Cekar. Jangan dengarkan mereka. Jangan dengarkan mereka. Nanti kita mati. Masuk ke sana. Lebih baik tidak usah kita masuk ke negeri itu. Udahlah, cari negeri yang lain aja. Atau diam di sini aja padang gurun. Daripada kita celaka masuk ke negeri itu. Nah, adik-adik, banyak orang tidak setuju. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Karena itu perintah Tuhan, maka Tuhan menampakkan diri. Dan Tuhan muncul dari kemah suci dan menyinari bangsa Israel. Tuhan menyinari bangsa Israel dan di sini apa adik-adik? Tuhan berkata
pada bangsa Israel. Karena kamu menolak masuk ke tanah Kanaan sesuai yang kujanjikan, maka aku akan menghukummu selama 40 tahun di mana? Di padang gurun. Nah, di sini adik-adik yang Tante kasih, apa arti dalam cerita ini? Semua kita termasuk bangsa Israel punya harapan, punya cita-cita. Untuk mencapai cita-cita itu tidaklah mudah, tidak bisa instan. Simsalabim, anak sekolah minggu berubah menjadi seorang polisi yang gagah. Simsalabim berubah menjadi seorang koki yang hebat. Tidak, melainkan itu butuh proses yang panjang. Saat ini, proses apa yang adik-adik harus lakukan saat ini? Saat ini proses yang harus adik dilakukan sebagai seorang pelajar yaitu belajar dengan tekun untuk mencapai cita-cita dan masa depan kita. Kita nggak usah putus asa, jangan kita bilang, sudahlah aku nggak mungkin bisa masuk ke negeri Kanaan atau aku nggak akan mungkin mencapai cita-citaku. Karena orang tuaku orang nggak punya, karena aku orang biasa, karena aku gini-gini. Atau tadi kayak drama yang sebelum nanti cerita, karena belajar daring aku nggak pintar, makanya aku nggak bisa mencapai cita-citaku. Ya saat ini memang kondisinya kita harus belajar daring di rumah. Tapi siapa bilang belajar daring nggak pintar? Tante Yuni ibu guru loh. Nah, pintar dan tak pintar itu tergantung kita usaha dan kita juga berdoa kepada Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh belajar, walau daring saat ini karena kondisi yang kita hadapi bersama-sama, kita tetap bisa. Asal kita tetap berdoa dan berusaha. Bukan sebaliknya, Tante aku sudah berdoa pada Tuhan, tapi kenapa aku gak pernah juara 1? Tantenya tanya, kau sudah berdoa? Sudah belajar belum? Belum. Kan aku berdoa pada Tuhan supaya juara 1. Kira-kira bisa nggak? Iya, nggak bisa. Berdoa pada Tuhan disertai dengan usaha yang tekun, yaitu belajar yang rajin. Kita akan membaca bersama-sama di sini dari 1 Petrus. Bu Yuni mengajak adik-adik semua membuka Alkitabnya, 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ini ayat hafalan yang Tante kasih kepada adik-adik semua. Silakan nanti dihafalkan. Nanti ada bingkisan yang akan Tante berikan kepada adik-adik yang bisa menghafal dan mengirimkan dalam bentuk video. Jadi tugasnya menghafalkan 1 Petrus 5 ayat 7 plus menyanyikan 1 lagu sekolah minggu kita pada hari ini ya. Dari lagu pertama tadi sampai lagu selesai nanti, 1 lagu yang adik-adik pilih, adik-adik nyanyikan, videokan, kemudian silakan kirim ke nomor WA di bawah ini. Untuk teknis pengambilan bingkisannya nanti boleh langsung menemui Tante Yenti dan juga Tante Citra, Tante Lilis di komplek gereja. Oke adik-adik, demikian cerita Tante Yuni pada hari ini. Kiranya cerita ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami semua, khususnya anak-anak sekolah minggu yang kami sayangi. Saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati anak-anak kami, supaya cerita yang sudah kami dengar bersama-sama menjadi berkat, menjadi semangat baru untuk kami semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Nah, dari cerita itu ada 2 orang yang mengatakan kebenaran. Sekarang Tante mau tanya, apakah adik siap untuk mengatakan kebenaran? Siap. Belum, masih siap. Harus tegas lah ya. Oke, apakah adik siap untuk mengatakan kebenaran? Siap Tante. Oke, bagus, sip. Nah, adik-adik semua adalah generasi selanjutnya. Kita angkat pujian generasi bagi Kristus. Jangan lupa ya adik-adik, bahwa adik-adik semua adalah generasi bagi Kristus yang dipersiapkan Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri, kita mengangkat pujian ini. Aku berdiri di hadapan Tuhan, saat senang hati ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, saat senang hati buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus, generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan, ada generasi ini. Jadi hidupku hanya bagi Kristus. Kita ulang sekali lagi. Kita generasi bagi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, saat senang hati ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayani-Mu. Aku berdiri di hadapan Tuhan, saat senang hati buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Generasi bagi Kristus. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan, ada generasi ini. Hidupku hanya bagi Kristus. Generasi bagi Kristus. Ayo. Generasi bagi Kristus, itulah generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan, ada generasi ini. Hidupku hanya bagi Kristus. Oke, adik-adik adalah generasi bagi Kristus. Siap semua? Siap. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan menutupnya dalam doa. Kami persilakan untuk Ibu Elizabeth. Ya adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan sampai dengan hari ini kita boleh beribadah bersama-sama sekalipun hanya lewat live streaming. Nah hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak perlu takut ketika kita menghadapi apapun karena bersama Yesus kita bisa. Kita akan mengakhirinya di dalam doa, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukan dalam hidup ini, untuk kami menjadi anak-anak yang tidak takut, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan kami terus berdoa kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi kami, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Dan kami akan berjumpa 2 minggu ke depan
bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa ya adik-adik, bahwa adik-adik semua adalah generasi bagi Kristus yang dipersiapkan Tuhan. Ayo semua bangkit berdiri.